Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dari kelas 11 IPA 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai sistem endokrin. Sebelum masuk ke dalam pembahasan kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri bersama dengan rekan-rekan saya. Dengan saya sendiri, Nirmala Fisika Safira. Saya Putri Amalia Agustina. Saya Haifai Zani Nurwahyu. Saya Muhammad Aziz Saputra. Saya Muhammad Rafi Atala. Saya Persmita Zahra Apriliani. Saya Priscilia Christine. Oke, baik. Yang menjadi inti atau topik pembahasan kali ini mengenai sistem endokrin atau kelenjar hormon. Di situ ada kelenjar hipofisis, baru ada kelenjar tiroid, dan kelenjar paratiroid. Mengenai sistem endokrin akan dijelaskan oleh rekan saya, Putri Amalia dan Haifa. Kelenjar endokrin. Apa sih kelenjar endokrin itu? Kelenjar endokrin merupakan kelenjar penghasil hormon yang tidak memiliki saluran pembuangan, karena hormon akan dialirkan langsung melalui pembuluh darah. Fungsi hormon itu untuk mempertahankan kondisi keseimbangan tubuh, mengatur pertumbuhan, membentuk tingkah laku. Hormon dilepaskan ke dalam aliran darah dari kelenjar dan mempengaruhi kegiatan di dalam sel. Hormon diperlukan dalam jumlah sedikit, namun mempunyai kemampuan kerja yang besar untuk memicu respon tubuh yang sangat luas. Sistem saraf dan hormon merupakan koordinasi yang mengatur dan mengendalikan segala aktivitas tubuh. Terdapat hubungan yang erat antara sistem saraf dan sistem hormon. Sistem hormon dapat bekerja apabila ada pengendalian dari sistem saraf. Hormon dari hipofisis baru dapat diproduksi jika ada neurohormon atau hormon yang diproduksi oleh sel-sel neurosekresi dari hipotalamus yang berupa hormon pelepas atau releasing factor. Misalnya, neurohormon yang dapat melepas neuropertumbuhan disebut growth hormone releasing factor atau GHRF. Hormon yang bukan faktor pelepas yang dibuat pada hipotalamus adalah hormon yang disimpan pada hipofisis bagian belakang, yaitu hormon antidiuretik atau ADH atau vapopressin. Hormon terikat pada reseptor dipertemukan sel atau di dalam sel yang akan mempercepat, memperlambat, atau mengubah fungsi sel. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Archie dan Raffi. Kelenjar hipofisis atau pituitari adalah kelenjar produsen hormon-hormon tertentu yang bertindak sebagai pengendali berbagai aspek tubuh manusia. Hormon yang diproduksi oleh hipofisis membantu mengatur pertumbuhan tekanan darah, produksi pembakaran energi, dan berbagai fungsi organ tubuh lainnya. Kelenjar ini sering dijuluki kelenjar master atau master of the glands, karena hormon yang disekresikan olehnya mengatur fungsi kelenjar lain juga. Dan memiliki 3 bagian penyusun, ada lobus anterior, intermedia, dan lobus posterior. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Raffi. Hormon pada lobus anterior itu ada 4. Yang pertama GH dan STH. Itu kegunaannya mengendalikan pertumbuhan, merangsang pembentukan protein, menurunkan laju penggunaan karbohidrat. Lalu yang kedua ada prolaktin. Itu untuk merangsang pengeluaran air susu seperti ASI, biasa disekresikan pada saat hamil dan menyusui. TSH berfungsi untuk menstimulasi pertumbuhan kelenjar tiroid. ACTH merangsang kelenjar korteks ke adrenal untuk menghasilkan glukokortikoid. Selanjutnya, hormon pada lobus anterior. Ada gonadotropin H. Itu ada 2. Pertama, FSH, follicle stimulating hormone. Yang kedua, LH, luteinizing hormone. FSH pada laki-laki akan merangsang pengeluaran zat makanan untuk pembentukan sperma. Pada wanita akan merangsang pertumbuhan folikel dan hormon estrogen. LH pada laki-laki akan menghasilkan hormon testosteron. Pada wanita akan menstimulasi pembentukan progesteron. Hormon pada lobus intermedia. MSH akan membentuk zat warna pada kulit. Endorfin berperan dalam peredaran rasa nyeri alami tubuh. Dan selanjutnya hormon pada lobus posterior. Satunya ada ADH berfungsi untuk mengontrol kadar air di dalam darah.
Dan oksitoksin berfungsi merangsang kontraksi pada uterus saat melahirkan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan kelenjar tiroid atau kelenjar gondok. Kelenjar tiroid atau kelenjar gondok adalah kelenjar hormon yang berbentuk kupu-kupu terletak dekat leher dan di bawah jakun, berfungsi mengendalikan metabolisme dan perkembangan tubuh manusia. Kelenjar tiroid menghasilkan 3 hormon, yaitu tiroksin, triodotironin, dan kalsitonin. Fungsi hormon tiroksin yaitu meningkatkan laju metabolisme, meningkatkan pertumbuhan fisik, menurunkan kadar kalsium. Lalu fungsi triodotironin mempengaruhi distribusi air dan garam dalam tubuh. Sedangkan kalsitonin memacu pengendapan kalsium dalam tubuh. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Priscilia. Selanjutnya, bagaimana sih pembentukan tiroksin? Yang pertama, ada TSH atau pemicu produksi hormon tiroid dari kelenjar hipofisis merangsang pembentukan tiroksin di kelenjar tiroid. Dan kedua, ada triodotironin atau T3 menggunakan iodium dalam tubuh untuk membentuk tiroksin. Selanjutnya ada 2 jenis kelenjar tiroid menurut keaktivitasannya. Yang pertama, ada hipotiroid atau kelenjar tiroid yang kurang aktif. Yang kedua, ada hipertiroid atau kelenjar tiroid yang terlalu aktif. Selanjutnya, ada penyakit-penyakit kelenjar tiroid. Di antaranya yang pertama, ada penyakit gondok, yaitu pembengkakan kelenjar tiroid yang terlihat sebagai benjolan di leher. Yang kedua, ada nodul tiroid, adalah benjolan padat atau berisi air yang terbentuk dalam kelenjar tiroid. Yang ketiga, ada kanker tiroid, adalah penyakit yang terjadi akibat munculnya jaringan kanker pada kelenjar tiroid. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nirmala Friska. Selanjutnya, yang ketiga adalah kelenjar paratiroid atau kelenjar anak gondok. Kelenjar anak gondok ini letaknya menempel di belakang kelenjar tiroid dan jumlahnya itu ada 4 buah. Nah, kelenjar ini nantinya akan menghasilkan paratormon atau PTH yang berfungsi mengatur dan mengontrol kadar kalsium dalam fosfat dan darah. Lalu hormon paratormon ini akan bekerjasama dengan hormon kalsitosin yang dihasilkan oleh kelenjar tiroid tadi. Lalu keduanya akan berfungsi untuk mengatur metabolisme kalsium dalam tubuh. Jadi hormon kalsitosin dan hormon paratormon ini akan bekerja secara antagonis. Jadi ketika kalsium dalam darah itu meningkat, akan menyebabkan pembuluh darah. Nah, sebelum itu terjadi, kalsium dalam darah ini akan ditransmisikan ke dalam tulang melalui hormon kalsitosin. Lalu ketika kalsium dalam tulang meningkat, akan ditransmisikan pula melalui hormon paratormon ke dalam darah. Pengaturan kalsium oleh paratormon itu untuk memacu pelepasan kalsium di tulang, lalu dapat meningkatkan konsentrasi kalsium di dalam darah. Lalu bagaimana kalau misalnya kita kekurangan hormon paratormon? Yang bakal terjadi itu adalah tetani atau gerakan otot yang mengulang akibat kontraksi otot yang tidak terkendali, seperti kram, kejang, atau tremor otot. Lalu bagaimana kalau kita kelebihan hormon paratormon? Kita akan mengalami tulang rapuh dan batu ginjal. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.